Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jibui Kosaka. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang untuk memenuhi janji pemberian kemerdekaan untuk Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada 1 Maret 1945 dengan Dr. Hajiman Diningrat sebagai ketuanya. Tugas BPUPKI adalah memberi bantuan dan dukungan proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ditujukan untuk mempelajari dan menyelidiki negara Indonesia. Latar belakang BPUPKI di akhir Perang Pasifik kekalahan Jepang semakin jelas. Pada tanggal 2 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan setelah sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang yang disebut Jepang sebagai Perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyebut negara mereka. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Tomokichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Kaisar Hirohito. Dr. Raden Tumenggung KM Rajiman Diningrat dari Golongan Nasionalis II ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan BPUPK dengan didampingi oleh 2 orang ketua muda. Wakil ketua yaitu Raden Taji Suroso dan Ichibang Shio orang Jepang. Selain menjadi ketua muda, Raden Taji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPK, semacam sekretariat. Dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdul Ghaffar Ringo Dikdo. BPUPK sendiri beranggotakan 27 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pemerintah Jepang. Tetapi wakil dari bahasa Jepang ini tidak mempunyai hak suara atau keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPK sebagai pengamat saja. Sidang resmi pertama pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung Jogosatin di Jakarta. Yang pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad dan ini gedung Pancasila. Namun masa persidangan resminya sendiri, masa persidangan BPUPKI dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia, membahas bentuk negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia merdeka. Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPK yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPK dan juga para besar militer Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah ke-7 Jenderal Izabaki yang menguasai Jawa, serta Panglima Tentara Wilayah ke-16 Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya, pada masa persidangan resminya itu sendiri yang berlangsung selama 4 hari hanya dihadiri
Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Jamil SH berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Garis kebangsaan, 2. kemanusiaan, 3. garis ketuhanan, yang keempat garis keadilan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Sutomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ibu Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan kemanusiaan, utama atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Masih menurut beliau, bila mana diperlukan gagasan mengenai rumus Pancasila ini dapat dibahas menjadi 3 sila, yaitu 1 sosialisme, 2 sosial demokrasi, kan dari salah satu hari bisa yang berbudayaan. Bahkan masih menurut Soekarno, sila tersebut dilakukan di kelas kembali dinamakannya sebagai Ekasila, 1 sila, yaitu merupakan sila gotong royong. Ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dan negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah dalam istilahkan satu kesatuan yang tak pisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan di Republik PKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pidato dari I.R. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan di Republik PKI yang pertama. Setelah itu Republik PKI mengalami masa persidangan periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih sebelum dimulainya masa persidangan. Dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan panitia 9 dengan diketuai oleh I.R. Soekarno yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota di Republik PKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya masa antara sidang resmi pertama dan sidang kedua. Pada aspek dari sidang ini, yang pertama masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat hingga dibentuklah panitia 9 tersebut di atas guna menunjuk berbagai masukan dari konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota Republik PKI. Adapun susunan keanggotaan dari panitia 9 ini adalah sebagai berikut. Anggota panitia 9 yang pertama adalah I.R. Soekarno yang menjabat sebagai ketua. Anggota panitia 9 yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil ketua. Anggota panitia 9 yang ketiga adalah Ayah Raden Ahmad Sidoarjo menjabat sebagai anggota. Anggota panitia 9 yang keempat adalah Mr. Prof. Muhammad Jamil menjabat sebagai anggota. Anggota panitia 9 yang kelima adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim menjabat sebagai anggota. Anggota panitia
Panitia 9 yang ke-6 adalah Abdul Kahar Muzakir menjabat sebagai anggota. Anggota Panitia 9 yang ke-7 adalah Raden Abikusno Tojokro Seojo Yusuf menjabat sebagai anggota. Anggota Panitia 9 yang ke-8 adalah Haji Agus Salim menjabat sebagai anggota. Anggota Panitia 9 yang terakhir adalah Sister Alexander Andreas Maramis menjabat sebagai anggota. Sidang resmi kedua, masa persidangan BPUPK yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPK kali ini membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPK yang kedua ini, anggota BPUPK dibagi-bagi dalam panitia kecil. Panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno, panitia pembelaan dana air yang diketuai oleh Raden Abikusno Tojokro, dan panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Eka. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno membahas pengusulan lagi panitia kecil di dalamnya. Yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari undang-undang dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut. Pertama itu ada pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPK menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, I.R. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan undang-undang dasar, dan ketiga, batang tubuh undang-undang dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya Borneo Utara sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Timor Portugis sekarang adalah wilayah negara Timor Leste dan Pulau-Pulau sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk negara Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sang-saka merah putih, bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama, Piagam Jakarta. Sedangkan konsep undang-undang dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat, Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPK mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru, Piagam Jakarta atau Jakarta. Pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyelesaikan undang-undang dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan diganti dengan disebutkan Panitia Nasional Kemerdekaan Indonesia (PNI), atau dalam bahasa Jepang